Anies Baswedan dilaporkan ke Komisi Anti Rasuah atau KPK atas kasus dugaan korupsi dana pameran buku di Frankfurt, Jerman. Di tengah momentum yang sangat-sangat tepat oleh Pak Presiden Prabowo Subianto yang benar-benar gencar dalam memberantas dan membabat habis oknum-oknum yang korup, kita dibuat tercengang kembali atas pelaporan Anies ke KPK. Nah, memang rekan-rekan, kita tidak bermaksud memojokkan siapapun dan tentu saja kita hanya ingin mengkaji lebih dalam dan membedah informasi publik. Apakah pelaporan tersebut diikuti dengan status tersangka atau tidak, rekan-rekan? Nah, untuk Anda bagaimana dengan pelaporan tersebut? Apakah Anda setuju atau tidak? Ayo deh kita berdiskusi di kolom komentar dan ayo kita analisa lebih dalam. Apa lo? Kenapa lo jalan dia? Kenapa? Apa lo? Ya mau kasih. Ahok ngambok, tau gak lo? Kan pada lo. Jadi setiap akan diperiksa itu ada hambatan politis, psikologis, karena selalu dituding ingin menjegal Anies. Laporan BPK itu menyimpulkan Formula E tidak boleh dibiayai oleh APBN maupun APBD. Formula E itu dia menjadi kontroversi karena kesulitan atau ada hambatan psikopolitis lagi nih. Istilah psikopolitis itu pernah saya gunakan dalam kasus Sambo, psikopolitis ya. Jadi setiap akan diperiksa itu ada hambatan politis, psikologis, karena selalu dituding ingin menjegal Anies. Karena formula itu kan Anies. Itu psikososial. Sehingga KPK itu setiap nyebut mau menyelidiki gitu, orang mau demo, KPK-nya mau dibakar. Kalau ini ya untuk menjegal gitu, sehingga ya gamang. Apakah kasus korupsinya ada indikasinya kuat? Laporan BPK. Laporan BPK itu menyimpulkan Formula E tidak boleh dibiayai oleh APBN maupun APBD. Firm itu ya? Firm, karena menurut undang-undang yang boleh dibiayai oleh APBN, APBD itu undang-undang olahraga tertentu yang disukai rakyat secara masif. Nah, lalu disebut yang masif itu apa? Sepak bola, voli, bulu tangkis, sirkuit itu tidak ada. Nah, lalu BPK minta ini supaya didalami, ada indikasi tidak benar. Nah, setiap ini mau didalami, ribut. Katanya mau menjegal Anies gitu. Sehingga sekarang ya kalau pertimbangan politisnya begitu, saya bilang silakan aja KPK. Tapi kalau Anda tanya ke saya, bukan bahkan saya ya, KPK itu bukan bahan. Kalau Anda tanya ke saya, Anda pedulikan itu, tegakkan hukum. Kalau benar ada. Negara nggak boleh kalah gitu kan? Iya. Dan yang kalaupun itu terjadi penyelewengan kan belum tentu Anies juga. Iya. Kan ada beberapa tuh yang sudah disebut di DPR-nya sekian, dinas ininya sekian, kan sudah ada yang disebut. Dan sebetulnya itu selalu kalau Anies juga ya, kalau misalnya nggak terlibat kan sudah clear ya. Iya. Ya, saya bilang tadi kalau memang mau ditunda biar tidak dibilang menjegal, misalnya nanti kalau sudah pilpres atau sudah pendaftaran aja disikapi ya silakan aja, kan perkara itu tidak akan hilang sampai 20 tahun kalau dugaan seperti itu. Sialnya kalau nanti malah kalau lewat 20 tahun hilang. Kalau Anies terpilih jadi presiden gimana tuh nanti? Ya enggak tahu lah. Dilihat nanti aja. Mengajak semua untuk hadir dalam acara akbar ini. Mereka mengundang Prabowo dan juga Anies Baswedan untuk hadir. Tokoh politik Gerindra, Sufmi Dasko juga diundang dalam reuni yang menurut rencana diselenggarakan di Monas. Bahkan dalam pernyataan mereka ingin yang hadir dalam reuni dari berbagai kalangan, bahkan termasuk kalangan non-muslim. Ini menarik
bagaimana bisa mereka mengundang non-muslim untuk ikut reuni sementara mereka non-muslim menjadi salah satu materi olok-olok waktu gerakan 212 yang mereka dulu lakukan. Apakah ini strategi mereka untuk merangkul kalangan lebih banyak agar mereka bisa bangkit lagi, atau karena ada alasan lain? Mereka juga ingin membuat Prabowo dan Anies bisa bersama-sama mendatangi reuni mereka, mungkin agar reuni terkesan bisa menyatukan tokoh-tokoh umat Islam. Tema yang mereka angkat adalah revolusi akhlak untuk selamatkan NKRI dari penjahat dan merdekakan Palestina dari penjajah. Dari ini semua, saya secara pribadi memiliki kesan jika mereka selain untuk tujuan Palestina, ingin membangun kembali kekuatan mereka agar bisa tampil lagi. Mereka juga mungkin berpikir bahwa Prabowo akan bisa mengangkat pamor mereka. Kita tahu bahwa mereka selama 2 pemilu mendukung Prabowo. Bahkan pada saat gerakan 212 berlanjut, mereka juga memiliki cenderungan ke arah Prabowo. Ahok yang didemo oleh mereka pada saat itu adalah orang yang dulu pernah berada di bawah Prabowo, lalu menjadi seolah-olah tidak terkait dengan Prabowo. Ahok saat diprotes adalah gubernur pengganti Jokowi karena Jokowi menjadi presiden 2014 yang mengalahkan Prabowo. Selain karena persoalan Al-Maidah, namun secara politik di kalangan inti gerakan 212 ada semacam underlying sentiment jika Ahok memang perlu diberi pelajaran, dan ini juga untuk menohok kepemimpinan Jokowi yang baru berjalan 2 dan 3 tahun pada periode pertama. Kasus Ahok dijadikan ruang ekspresi untuk gerakan mereka yang anti Ahok dan juga ekspresi dari tujuan politik mereka. Prabowo pada 2016 dan 2019 memang tidak memperlihatkan keberpihakan pada gerakan 212 ini, namun orang-orang terdekatnya ikut dalam gerakan 212. Di acara-acara demonstrasi, orang-orang dekat Pak Prabowo saat itu ikut berorasi, apalagi saat itu Anies Baswedan dicalonkan menjadi gubernur atas dukungan Pak Prabowo. Nampaknya dengan mengundang Prabowo dan Anies, ingatan yang mereka gunakan saat ini adalah ingatan 2016 dan 2017 di saat keduanya berada dalam satu gerbong. Pertanyaan saya adalah apakah kelompok 212 ini tidak ingat dengan pemilu 2024 di mana Prabowo dan Anies berhadapan-hadapan dalam pencalonan mereka masing-masing sebagai Presiden RI? Atau katakanlah dengan peristiwa 2019 di mana Prabowo bergabung dengan Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Bergabungnya Prabowo dalam kabinet Jokowi ini sudah tidak mengenakan bagi mereka. Bahkan mereka menganggap jika Prabowo sudah tidak bisa mereka dukung lagi karena bergabung dan pihak yang mereka sangat tentang, yaitu pihak Jokowi. Sampai 2019 gerakan 212 ini memang masih sangat sengit pada Jokowi, dan mereka mendapat semacam backing tidak langsung dari Gubernur DKI Anies Baswedan. Mereka dengan sengaja mengelulukan Anies sebagai Gubernur Indonesia. Mereka menyebut ini karena bagi mereka yang pantas jadi presiden itu Anies, bukan Jokowi. Karenanya sebutan Gubernur Indonesia itu muncul. Bagi mereka, meskipun jabatan Anies sebagai Gubernur DKI, namun Anies itu dianggap memiliki kapasitas nasional, kapasitas sebagai pemimpin nasional. Tapi dugaan mereka salah sampai pada pemilu 2024 di mana Prabowo dengan dukungan rezim Jokowi malah menang dalam pemilu sebagai Presiden RI. Bahkan karena ada kesan bahwa Jokowi mendukung Prabowo, lalu alumni gerakan 212 tidak mau mendukung Prabowo lagi. Lalu kalahlah Anies dalam pemilu 2024. Kini ketika mereka melakukan reuni 212, mereka mengajak Prabowo untuk hadir dalam kegiatan mereka dengan kesadaran di baliknya bahwa Prabowo sudah melupakan peristiwa 2024 yang tidak mendapat dukungan mereka, malah mendapat dukungan dari Jokowi. Bisa saja Prabowo memaafkan karena Prabowo memang memiliki karakter pemimpin yang menyatukan semua kelompok. Artinya dari yang sudah dilakukan oleh Prabowo dalam kepemimpinannya adalah dia menyatukan semuanya yang bisa diajak dan diusahakan bersatu. Dia tidak ingin meninggalkan orang, apalagi mereka yang berjasa pada dirinya. Nampaknya hal ini termasuk jasa Jokowi pada Pak Prabowo. Kalau kelompok alumni 212 ingin mengajak Pak Prabowo bersatu, apa mereka juga bisa menerima pihak-pihak yang selama ini tidak mereka sukai atau bahkan dijauhi, namun sudah bersama Pak Prabowo selama ini? Apakah kelompok reuni 212 benar-benar bisa terbuka
Karena melihat judulnya saja, di sana masih ada kelompok yang mereka ingin jauhi, yakni kelompok penjahat. Pasti semua setuju agar penjahat dihilangkan. Namun saya dan kebanyakan orang tidak bisa menduga tentang siapa penjahat oleh kelompok 212 yang akan bereuni ini, karena di situ memang tidak dikasih nama dan alamat yang disebut dengan penjahat tersebut. Apakah penjahat di sini termasuk Israel atau siapa? Jika memperjuangkan Palestina, kita tahu bahwa semua kelompok di Indonesia memperjuangkan Palestina merdeka, khususnya umat Islam seperti NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lain seperti MUI, bahkan sampai Syiah dan Ahmadiyah. Bahkan organisasi-organisasi atas ini sudah bertindak konkret dengan mengirim bantuan-bantuan medis dan juga pangan. Pemerintah juga tidak kalah pentingnya mengirimkan sumbangan pada Palestina, terutama pada rakyat Gaza. Pasti rakyat Indonesia akan setuju jika reuni 217 juga menghasilkan sesuatu yang konkret untuk membantu Palestina, bukan hanya wacana kosong saja. Jika acara reuni 212 berhasil dihadiri oleh tamu-tamu undangan yang luar biasa, maka hal itu sangat kita tunggu agar kelompok 212 ini memang benar-benar bisa memberikan kontribusi pada persoalan-persoalan perbaikan bangsa, dan yang paling penting ikut membebaskan penindasan dan penderitaan rakyat Gaza. Dan itu dia rekan-rekan, kalau kita berbicara soal penanganan korupsi, kalau kita berbicara soal KPK, Kejaksaan Agung, dan lembaga-lembaga lainnya, rekan-rekan kita harus pisahkan dulu stigma kawan ataupun lawan. Karena dalam tentu saja tindak tanduk perilaku penegak hukum tentunya tidak boleh berpatokan suka atau tidak suka ataupun kawan atau lawan, tidak boleh rekan-rekan. Maka dari itu semua pihak yang telah ditetapkan oleh jadi tersangka oleh KPK ataupun Kejaksaan Agung, saya yakin 100% pasti itu ada sebabnya, pasti itu ada bukti, pasti melibatkan sebuah bukti yang nyata. Jadi tidak cuma asal ceplos saja jadi tersangka rekan-rekan. Tentunya harus disertai bukti terlebih dahulu, dan faktanya KPK ataupun Kejaksaan Agung ketika berhasil menetapkan seseorang sebagai tersangka, langsung diberikan bukti-bukti dan data-data yang relevan yang kemudian dipublikasikan. Maka dari itu rekan-rekan tidak ada istilah kawan ataupun lawan. Kemudian kalau kita berbicara pelaporan Anies Baswedan, dilansir dari Detik News rekan-rekan, Anies dilaporkan ke KPK soal penyimpangan pameran buku di Frankfurt. Jadi artinya memang Anies ini dilaporkan ke KPK atas dugaan penyimpangan penggunaan dana di pameran buku tersebut. Kemudian rekan-rekan perlu diketahui bahwa dari hasil pelaporan tersebut faktanya tidak menghasilkan status tersangka untuk yang dilaporkan. Jadi perlu diketahui bahwa ternyata rekan-rekan pelaporan tersebut sama sekali tidak menjadikan Anies sebagai tersangka, dan ini patut kita konfirmasi karena kita sangat bertanya-tanya atas pelaporan tersebut. Apakah berujung jadi tersangka atau tidak? Ternyata jawabannya tidak rekan-rekan.